Oke. Ya, lanjut teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga. Barusan kita membahas produk atau layanan jasa desain arsitektur. Sekarang kita masuk ke layanan jasa konstruksinya. Nah, biasanya itu saling terkait. Biasanya orang yang mau bangun rumah itu ya desain dulu, baru nanti mulai bangunnya. Nah, di jasa konstruksi pun sebenarnya hanya ada 3 layanannya, yaitu bangun baru. Jadi bangun rumah dari awal, awalnya itu masih tanah, kita bangun dari awal. Nah, itu disebutnya bangun baru. Kemudian yang kedua, renovasi. Layanannya renovasi. Apa itu renovasi? Renovasi itu rumahnya sudah ada nih, misalnya 1 lantai, kemudian mau direnov jadi 2 lantai. Itu disebutnya renovasi. Nah, itu beda layanannya. Nah, kalau yang ketiga, itu perbaikan, teman-teman. Jadi jasa desain arsitektur ada 3 produk, jasa konstruksi juga ada 3 produk. Pada intinya di situ. Nah, dari 3 produk ini, berarti total ada 6 layanan. Jelas ya, teman-teman ya? Oke, nah kita masuk ke market jasa desain arsitektur dan konstruksi. Market itu maksud di sini adalah pelanggan. Siapa sih pelanggannya? Siapa sih penggunanya jasa desain arsitektur dan konstruksi ini? Nah, ini sangat luas, teman-teman. Jadi marketnya itu ada perorangan, ada perusahaan, ada pemerintahan, dan juga ada yayasan. Semuanya, pokoknya semua orang yang yang masih hidup pasti menggunakan jasa ini. Alhamdulillah boleh kasih. Jadi marketnya sangat luas. Misal perorangan, biasanya dia desain dan bangun atau renovasi atau perbaikan rumah pribadi. Ini kalau perorangan. Atau kalau dia punya ruko, ya dia desain entah bangun baru, entah renovasi, entah perbaikan rukonya. Nah, itu perorangan. Nah, kemudian perusahaan apalagi? Perusahaan biasanya malah sering banget nih pakai jasa desain arsitektur dan konstruksi. Perusahaan di sini kan luas ya, teman-teman ya. Ada pabrik, misalnya bangun pabrik, kemudian mulai dari desain pabrik, bangun pabrik, desain kantor, bangun kantor. Misalnya resto, perusahaan yang bergerak di bidang resto. Nah, itu berarti desain resto, bangun resto. Jadi marketnya luas. Kemudian pemerintahan. Nah, ini pemerintahan juga luas banget. Bangun kantor, kantor pemerintahan, mulai dari desainnya, kemudian bangun. Kemudian biasanya pemerintahan juga bikin kawasan hijau atau fasos-fasum. Nah, itu juga pakai jasa desain arsitektur dan konstruksi. Jadi marketnya luas, teman-teman. Yayasan pun pakai jasa desain arsitektur dan konstruksi untuk bikin sekolahan, bikin masjid, bikin pondok pesantren. Jadi marketnya luas. Kan kadang ada produk yang marketnya itu kecil gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau jasa desain arsitektur ini marketnya luas. Siapa aja bisa pakai jasa ini. Nah, bedanya kalau di kampung-kampung nih, misal kayak di Pekalongan, di tempat saya, di kampung saya, jasa desain arsitektur dan konstruksi kurang laku kalau di Pekalongan, di kampung saya. Kenapa? Karena tukang-tukang di sana mengedukasi masyarakat kalau pakai kontraktor, pemborong,
itu hasilnya kurang bagus. Padahal nggak seperti itu. Yang sebenarnya mereka, para tukang itu pinginnya harian. Karena kalau pakai harian, si tukang ini dapatnya lebih besar. Sedangkan kalau pakai borongan, itu kan sudah dikunci di awal, habisnya berapa, gitu teman-teman. Nah, kalau ada daerah yang seperti itu malahan peluangnya besar kalau menurut saya. Kenapa? Karena di situ biasanya belum banyak pemain, belum banyak kontraktor yang main di daerah situ. Beda dengan di Jabodetabek. Di Jabodetabek ya kontraktor sudah banyak. Ya, gitu. Senangnya keluyuran kayak gitu. Hah? Yang sih orangnya gigih gitu ya. Bukan gigi, salah. Sahabat istrinya sih sahabat. Ya, teman-teman. Lanjut ya. Atau sampai di sini ada yang mau tanya dulu, silakan. Sebelum kita masuk ke yang terakhir, peluangnya. Ayo, silakan teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, ini materi yang terakhir nih teman-teman. Seluk-beluk peluang di jasa desain arsitektur dan konstruksi. Masih pada nyimak kan ya? Nah, untuk melihat peluang, kita lihat dari 4 fungsi dasar bisnis, teman-teman. Jadi setiap bisnis itu pasti ada 4 fungsi dasar ini. Ada marketing, ada keuangan, ada hal umum, ada produksi. Jadi bisnis apapun pasti ada 4 hal ini. Contoh di jasa desain arsitektur dan konstruksi. Kalau di jasa desain arsitektur dan konstruksi, mungkin teman-teman belum ada bayangan ya. Contohnya di perusahaan yang bergerak di ayam goreng misalnya. Nah, ini marketing itu ya yang memasarkan. Kemudian produksi yang membuat ayamnya. Kemudian keuangan ya yang mengelola uang yang masuk dan uang yang keluar. Kemudian hal umum yaitu seperti pengelolaan sumber daya manusianya, alat kerjanya, kantornya. Nah, di jasa konstruksi pun, jasa desain arsitektur dan konstruksi, itu pun sama, ada 4 hal ini. Jadi ada marketingnya yang memasarkan jasanya tadi ada 2 layanan, ada 2 jenis produk desain arsitektur dan produk konstruksi. Nah, dari keempat ini, di mana ada peluangnya kita lihat. Nah, malam ini saya share ada 2 peluang, teman-teman. Peluang yang pertama, yaitu teman-teman bisa copy paste metrik ke wilayahnya teman-teman masing-masing. Jadi copy paste 4 ini nih. Copy paste marketingnya, produksinya, keuangannya, hal umumnya ke wilayah teman-teman masing-masing. Nah, ini. Jadi peluang yang pertama, teman-teman bisa membuka kantor cabang di kota masing-masing. Saat ini kantor metrik baru rencana ya di Bogor Timur. Bogor Timur itu berarti daerah Cilengsi ke sini. Cilengsi, Gunung Putri, Jonggol, Tanjung Sari. Nah, itu Bogor Timur. Berarti teman-teman yang domisilinya sekarang di Bogor Timur, kalau pengen buka kantor cabang, berarti geser ke kota terdekat, misalnya Bekasi.
atau Bogor Selatan. Gitu teman-teman. Nah, dengan membuka kantor cabang ini, teman-teman seperti mengcopy paste 4 yang ini. Dan teman-teman walaupun awam, nggak paham soal jasa desain arsitektur dan konstruksi, nggak apa-apa. Karena kita sistemnya yaitu kemitraan bagi hasil. Teman-teman sebagai pemodal, metrik sebagai